Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video tentang hal-hal menarik yang saya alami dan juga saya temukan sebagai seorang Muslim di Amerika Serikat, tepatnya di kota Boston, State Massachusetts. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu, kalau kota Boston ini adalah kota yang cukup diverse di provinsi Massachusetts ini, karena walaupun memang didominasi oleh orang-orang atau teman-teman yang beragama Kristiani, tapi juga banyak saya temukan beberapa teman-teman yang beragama Islam di sini. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pendatang dari Afrika, orang-orang yang berkulit hitam. Tapi juga di sini beberapa kali saya temukan teman-teman yang memang beragama Hindu, yang mayoritas mereka berdatangan sebagai pendatang dari India. Dan juga ada beberapa teman-teman yang memang memiliki mereka bilangnya bukan agama ya, tapi kepercayaan, seperti teman-teman yang ateis atau teman-teman yang agnostik di Boston ini. Jadi menjadi Muslim, pengalaman sebagai seorang Muslim di kota Boston ini bisa dibilang kalau menurut saya sangat berbeda dan menarik dibandingkan teman-teman yang berada di kota lain di Amerika Serikat. Dan melalui video ini saya pengen coba cerita tentang hal-hal menarik yang telah saya alami sebagai seorang Muslim di Amerika selama setahun merantau di negeri Paman Sam ini, khususnya di kota Boston. Jadi hal pertama yang menurut saya menarik adalah perbedaan waktu sholat. Jadi saat ini video ini direkam pada musim summer. Jadi mulai dari kalau nggak salah bulan Maret sampai nanti bulan Agustus itu waktu sholat cenderung sama dengan waktu sholat yang ada di Indonesia, karena hari berlangsung lebih lama. Jadi kalau misalnya zuhur di sini itu biasanya hampir jam 1. Kemudian asarnya di sini sekitar jam 5. Kemudian maghribnya yang agak sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia, baik Indonesia Barat, Tengah maupun Indonesia Timur. Jadi maghrib di sini itu pada waktu jam setengah 9 malam. Kemudian dilanjutkan pada waktu Isya itu pada pukul sekitar jam 10:15. Dan saat ini video ini direkam pada waktu subuh, dan subuh di sini berlangsung pada waktu jam 3:35, hampir setengah 4. Jadi memang cukup berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tapi nanti setelah ada yang namanya Daylight Saving Time, maka perbedaan waktu sholat di sini itu menjadi sangat jauh gitu. Dari zuhur yang awalnya jam 1 itu bisa lebih cepat, bisa setengah 12 atau mungkin jam 11:15 itu sudah zuhur. Kemudian asarnya juga jam setengah 3 sudah asar. Kemudian matahari terbenam lebih cepat, dan juga akhirnya maghribnya pun menjadi lebih cepat. Maghrib yang sekarang itu jam setengah 9 itu bisa saja jam setengah 6 itu sudah melakukan sholat maghrib. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya pada pukul 7, dan waktu subuh yang jauh lebih pagi, mungkin jam 5 atau jam setengah 6. Jadi itu hal menarik yang pertama yang saya alami selama sebagai seorang Muslim di Amerika Serikat ini. Kemudian hal menarik yang kedua adalah seperti mungkin teman-teman Muslim alami di beberapa kota di Amerika Serikat ini adalah makanan. Makanan di sini itu ya walaupun tidak banyak yang halal, tapi cukup terjangkau untuk bisa dimakan gitu. Jadi memang banyak komunitas Muslim di sini, sehingga mencari makanan yang halal pun tidak terlalu sulit di sini. Karena misalnya di depan kampus saya saja sendiri itu ada namanya Cafe Boston Shawarma. Di situ pemiliknya orang Timur Tengah, kalau nggak salah orang Palestina nggak salah, atau orang Maroko.
Jadi dia itu menjual makanan-makanan serba Timur Tengah seperti kebab dan semacamnya. Kemudian ada juga makanan halal yang terkenal di Amerika Serikat ini yang namanya Halal Guys. Sama juga menjual makanan-makanan yang bernuansa Timur Tengah. Jadi makanan di sini itu adalah hal yang menarik. Tidak seperti teman-teman yang mungkin berada di state lain yang mungkin kesulitan dengan mencari makanan yang halal. Kemudian yang ketiga ini mungkin agak lucu nih, karena saya sebut hal ini sebagai ujian iman. Jadi di sini keimanan sebagai seorang muslim itu diuji di negara Amerika yang begitu bebas. Jadi kayak misalnya dulu waktu saya hari kedua datang sampai di Amerika Serikat ini, hari kedua itu saya udah lihat orang ciuman di dalam kereta di depan mata gitu. Dan saat ini di musim summer, di belakang kampus saya itu kan ada satu taman. Saya baru tahu ternyata di situ pada musim summer itu banyak mahasiswa yang berjemur hanya memakai bikini dan juga ya kayak gitu loh, pakaian renang, padahal itu di tengah kota. Dan setiap kali pergi ke kampus pada siang hari itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya gitu. Memang di negara bebas seperti Amerika Serikat ini, ujian iman itu menjadi hal menarik tersendiri yang harus dilalui oleh seorang muslim. Kemudian hal keempat yang saya alami dan menurut saya sangat menarik untuk diceritakan adalah di sini saya berkenalan dengan teman-teman sesama muslim yang datang dari berbagai negara, datang dari berbagai tempat dengan mazhab-mazhab yang berbeda-beda, sehingga akhirnya saya pun mempelajari bahwa Islam memang berbeda-beda gitu. Sehingga saya memahami bahwa memang pemahaman Islam itu sangat luas dan bermacam-macam tergantung mazhab yang mereka anut. Sehingga saya tertarik lebih dalam untuk mempelajari Islam selama berada di sini. Terlebih lagi saat ini saya satu apartemen dengan ada teman yang kepercayaan agnostik dan juga ateis. Jadi dan dua teman saya ini, saya kan tiap hari mereka melihat saya sering sholat gitu. Akhirnya setiap beberapa minggu sekali, setiap minggu sekali itu mereka selalu bertanya-tanya, selalu mengajak diskusi tentang definisi Tuhan gitu. Dan akhirnya saya pun semakin tertantang untuk lebih mempelajari Islam lebih dalam, terutama mempelajari konsep ketuhanan di dalam Islam dan semacamnya, untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki kepercayaan ateis dan juga agnostik. Dan kemudian hal kelima yang menurut saya menarik dan telah saya alami sendiri adalah masih ada kaitan dengan hal keempat tadi. Jadi walaupun teman-teman yang saya temui, teman-teman muslim yang saya temui dari berbagai negara dan juga berbagai mazhab ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, tapi mereka tidak pernah berisik tentang teman-teman Islam yang memiliki mazhab yang lain gitu, memiliki kepercayaan mazhab ataupun cara ibadah yang berbeda-beda gitu. Intinya mereka ya damai aja gitu. Mereka percaya bahwa walaupun kita beda-beda tapi tetap kita itu Islam. Memang mazhabnya aja yang karena memang sudah dari sejarahnya itu berbeda-beda menurut beberapa imam-imam atau beberapa pemuka agama Islam lainnya, ya sampai sekarang kita yang menerima hasil dari sejarah itu. Mereka tidak pernah berbisik tentang keyakinan mazhab mereka. Yang merayakan maulid silakan, yang tidak merayakan maulid juga silakan. Tidak pernah mereka mengkritik satu sama lain karena dasar mereka adalah kita sama-sama Islam, sama-sama saudara. Jadi buat apa bertengkar mengenai benar atau salahnya satu mazhab ataupun satu paham Islam yang dianut oleh teman-teman dari negara lain. Jadi ada satu teman bilang sebenarnya diskusi tentang perbedaan mazhab ini boleh, tapi yang menyatukan satu mazhab karena apa yang mereka lakukan berbeda dengan kita, itu bukan Islam yang benar-benar paham akan Islam itu sendiri gitu. Islam yang tidak paham apa itu mazhab itu yang seperti itu. Jadi mereka di sini ya beribadah ya, kalau memang dalam satu waktu memang harus berjamaah walaupun beda-beda mazhab, ya tetap aja dijalani dengan ikhlas. Intinya kan sama-sama Islam dan sama-sama pengen beribadah. Dan itu hal kelima yang menurut saya menarik dan telah saya pelajari selama berada di Boston ini sebagai seorang muslim. Dan mungkin sekian dulu 5 hal yang saya pelajari sebagai seorang muslim di Amerika. Saat ini saya akan memasuki tahun kedua
perantauan di negeri Paman Sam ini. Semoga makin banyak hal menarik yang saya akan pelajari selama setahun ke depan sebagai seorang muslim, yang nantinya juga saya akan share ke teman-teman di Indonesia, khususnya di Kota Ternate yang mungkin ingin sekali berkesempatan melanjutkan pendidikan ke sini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa berkesempatan liburan ke Amerika ataupun berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 di sini, terutama di Kota Boston. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.